Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah kelam dari Pak Legiman dan Bu Minasti. Karena keadaan ekonomi yang semakin terburuk, belum lagi cibiran tetangga. Karena mau gimana lagi, gak ada kerjaan. Akhirnya buat makan pun minjem sana sini, utang warung sana, warung sini. Dan akhirnya mereka berdua lelah dengan keadaan itu dan melakukan sebuah ritual. Ritual ini sangat mengerikan. Jadi tubuhnya Bu Minasti ini dijadiin wadah buat para kuntilanak. Dan yang lebih parahnya lagi nih, dukunnya itu, perantaranya itu juga minta imbalan. Pengen menikmatin juga, icip-icip tubuh Bu Minasti, istrinya Pak Legiman. Di depan Pak Legimannya juga lagi melakukan itu. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dia selengkapnya, pengasihan kuntilanak dari @nyata. Sabar ya Bu, semua akan segera berakhir, kata pria tua bernama Legiman kepada istrinya. Entah sudah berapa tahun istrinya hanya terduduk di kursi goyang dengan kondisi tubuh yang sangat memprihatinkan, kurus dan sangat kering. Belum lagi beberapa bagian kakinya dan tangannya dihiasi oleh borok yang sudah membusuk hingga ke tulang. Wanita itu sudah lama tidak tertidur, matanya enggan untuk tertutup. Dia selalu menatap kosong lurus ke depan, seolah memberitahu betapa sakitnya arti dari penebusan. Legiman masih berada di sana, membuka laci lemari. Tangannya mengambil beberapa dupa dan kemenyan. Dia kemudian meletakkan benda-benda itu di wadah kuning yang ada di sana. Dibakarnya dupa dan menyan itu, bau menyengat mengisi seluruh ruang itu. Wadah kuning itu dia letakkan tepat di bawah kursi goyang yang diduduki istrinya. Walau sudah menjadi rutinitas bagi Legiman, tetap saja ritual itu selalu membuat dia takut. Acap kali jantungnya berdebar hebat ketika harus melihat berpuluh kuntilanak sedang menggerogoti tubuh istrinya. Setelah dia memberi makan ingon-ingon itu, kini tiba waktunya Legiman akan memanen. Tangannya sigap mengambil potongan daging busuk yang tercecer di lantai. Walau rasa jijik menguras perutnya, tangannya tak henti memungut satu persatu bumbu yang menjadi resep rahasia akan ketenaran warung bakso miliknya. Hasil panen hari itu semakin sedikit, bahkan ember yang biasa dipakai untuk menampung tidak terisi setengah dari kapasitas seharusnya. Legiman sebenarnya sudah mengetahui bahwasanya hari penebusan akan segera terjadi, di mana setiap yang terlibat akan mendapatkan balasannya. Flashback di tahun 1989. Sudahlah Pak, toh saya yang akan menanggung semua. Bapak manut saja toh. Toh Bapak juga nanti yang akan menikmati. Aku udah gak kuat. Mau sampai kapan hidup begini Pak? Mau sampai kapan Bapak bekerja serabutan? Boro-boro cukup buat makan. Setiap waktu yang kita pikirin cuma hari ini mau ngutang di mana? Malu aku itu Pak. Legiman hanya terdiam mendengar segala keluh kesah dari Minasti, wanita yang dinikahinya 10 tahun lalu. Legiman dikenal sebagai sosok rajin dan pekerja keras oleh warga di sana. Dia tidak malu mengerjakan apapun selama itu halal. Namun pekerjaannya sebagai serabutan membuat dia belum tentu mampu membawakan uang buat makan kepada keluarganya. Seringkali dia terpaksa memasang muka tembok untuk mengutang sana-sini demi mendapat mengisi perut keluarga kecilnya. Tak jarang pula dia dan keluarganya menjadi cibiran warga karena hal tersebut.
Terik mentari membakar kulit Minasti siang itu. Dia berjalan dengan wajah terlihat murung dan kusut, penuh dengan kebingungan untuk menjawab isak tangis kedua anak mereka yang menanti di rumah. Tidak terhitung berapa gelas air yang masuk ke tubuh, tanpa ada sebutir nasi yang menghinggapi lambung. Warung Bu Santoso yang menjadi langganan tempat dia meminjam pun sudah tak sudi untuk memberikan bantuan. Malah Minasti harus menerima perkataan ketus dari Bu Santoso, mengingatkan perihal utang keluarganya yang sudah menggunung. Saat itu pula dirinya tidak dapat berpikir jernih. Sesampainya di rumah, dia kembali merengek kepada Legiman. Legiman tidak tahu harus berbuat apa. Usahanya sedari dulu memberikan nasihat akan jalan musyrik yang ingin mereka tempuh merupakan kesalahan besar. Kini berubah dengan keharusan karena ketidakmampuan dirinya memberikan nafkah halal. Belum lagi perkataan Minasti saat itu yang semakin membuat Legiman tidak memiliki pilihan lain selain menuruti permintaan istrinya. Kalau Mas tetap tidak mau, biar aku jalan sendiri, kita cerai. Begitulah perkataan Minasti kepada dirinya dengan penuh rasa emosi. Berbekal dana utangan yang dipinjam Legiman kepada Lintah Darat, saat itu juga mereka berangkat menuju ujung Jawa, guna menemui seorang yang kelak mampu merubah nasib mereka. Menemui seseorang yang disebut Ki Petir oleh warga di sana. Nama samarannya, sosok yang terkenal akan kekuatan supranatural dalam pengerantara yang menjadi akses kesesatan manusia untuk menempuh jalan pintas yang dianggap pantas. Ki Petir bukanlah orang yang suka berbasa basi. Gaya bicara tegas seolah ingin memberitahukan siapa dirinya. Belum juga kami berbicara akan maksud dan tujuan kami ke sana, Ki Petir sudah menyambut kami dengan omongan yang sangat pedas. Ada lagi makhluk biadab yang siap untuk jadi budak setan? Hah? Serunya sembari menertawakan kami. Begitulah flashback sebelum kejadian mengerikan itu terjadi. Di masa sekarang, setelah semua terkumpul, dia pergi meninggalkan Minasti sendirian di kamar. Langkahnya tergesa menuju dapur. Sesampainya di sana, dia terlihat sibuk mencampur daging busuk itu ke dalam adonan yang siang nanti akan menjadi menu andalan di 4 warung miliknya. Dia harus sigap menyatukan adonan, karena bila sudah subuh berakhir, daging busuk itu tidak akan memberikan efek magis pada dagangannya. Jam 8 pagi, Legiman sudah pergi mengantarkan adonan ke 4 warung miliknya. Sesampainya di sana, karyawan Legiman akan langsung mengambil adonan dan mulai bekerja membuat bakso. Dan keempat warung Legiman memiliki waktu buka yang sama, harus tepat di jam 12 siang. 2 bulan sudah bisnis Legiman sedikit goyang. Persaingan bisnis yang ketat dengan gaya milenial mulai menjadi pilihan konsumen. Legiman sudah tentu mengikuti permintaan pasar. Warungnya disulap lebih bernuansa modern. Namun kunci kesuksesan Legiman bukanlah pada konsep. Dia menyadari sudah tidak lagi dapat memproduksi bakso sebanyak dulu. Semakin sedikitnya pasokan daging busuk yang diperah dari Saripati istrinya membuat pasokan bakso menjadi minim. Pernah dia mencoba mengakali dengan menyediakan bakso halal di salah satu gerai miliknya, tapi malah sepi. Bahkan pernah dalam sehari tidak ada seorang pun konsumen yang membeli. Kalau kamu mau, aku bisa memberikan pengasihan untuk melancarkan usaha kalian. Dan kalian pun tidak perlu mencari tumbal di setiap tahunnya. Apa benar, Ki? Tanya kami dengan penuh antusias. Benar, tapi ingat, garis keturunan kalian wajib terus memelihara ingon itu. Katanya mulai serius. Bila nanti kalian berkhianat, jangan harap keturunanmu akan selamat. Singkat cerita, segala syarat dan hal yang harus dilakukan telah kami sepakati. Ki Petir juga tidak menutupi apa yang akan terjadi bila kami melanggar perjanjian. Hanya saja, orang tua sialan itu memang sangat jahanam. Selang dia memberitahukan syarat dan ritual apa yang kami harus lakukan, tiba waktunya dia membicarakan upah yang akan dia terima
ketika pengasihan itu telah ditunaikan. Kami yang datang dengan bermodal dana pinjaman sudah pasti tidak dapat memberikan dia bayaran yang setimpal. Saat itu hanya janji manis yang bisa kami katakan, bahwasanya segala keuntungan yang kami dapat akan kami bagi rata dengan Ki Petir. Hahaha. Apa kalian menghinaku? Manusia setuaku sudah tidak membutuhkan uang. Bagaimana ya? Semua terserah kalian, terutama kamu Giman. Bagaimana kalau aku minta imbalan? Diperbolehkan menikmati istrimu selama proses ritual ini kita jalani, katanya sembari memandangi Minasti. Kembali ke masa sekarang, di warung baksonya. Ketika itu Legiman kalap. Dia tidak dapat lagi menahan emosi melihat hal itu. Tangannya mendarat tepat di pipi karyawan wanita yang tidak mendengarkan arahannya. Buka sebelum jam 12, sama saja dengan hanya menyiksa istrinya, karena sudah dipastikan dagangan hari itu akan merugi. Semua karyawan merasa heran melihat ulah Legiman yang terlalu berlebihan. Bukannya mengapresiasi karyawan yang giat dalam bekerja, malah perilaku buruk yang mereka dapatkan. Mata karyawan itu tertegun takut. Tidak ada yang berani memandang dirinya. Kembali ke adegan saat Ki Petir meminta syarat agar menggauli istri Legiman ketika saat ritual. Legiman benar-benar marah. Wajahnya memerah. Dia langsung berdiri hendak melayangkan bogem mentah ke arah Ki Petir. Baru juga badan bangun, tangan Minasti langsung merangkuknya. Sudahlah mas, ikhlaskan aku, katanya mendayu. Legiman tidak tahu harus berbuat apa. Dia sudah pasti tidak akan ikhlas melihat istri tercintanya dicicipi pria lain. Namun tak ada cara untuk menyadarkan Minasti. Benar kita miskin, tapi dek. Wajah Minasti terlihat sedih. Minasti menangis. Aku ikhlas, katanya kembali memohon padaku. Saat itulah kali pertama sumpah serapah kepada Sang Pencipta terucap dari mulut Legiman. Hatinya terkunci, menyimpan dendam yang teramat sangat atas segala musibah yang terjadi. Malam itu dia tidak menentang permintaan Minasti. Namun Legiman pun tak mengiyakan. Terserah apa mau kalian, katanya seraya meninggalkan Minasti dan Ki Petir. Pikirannya kacau, membayangkan apa yang istrinya dan jahanam itu lakukan saat ini. Legiman hanya menghabiskan waktu di teras rumah Ki Petir. Angin yang berembus dingin malam itu tidak lagi dia rasakan. Jiwanya sudah terasa panas. Genggaman tangan memeluk dia dari belakang. Pelukan itu erat terasa melingkar di tubuh Legiman. Mas, kata wanita yang tak lain adalah Minasti. Legiman tidak menjawab. Menoleh ke arah Minasti pun enggan dilakukannya. Sudah ya mas, anggap saja aku sudah tidak ada. Kalau kita sudah kaya, kamu boleh lakukan apapun. Omongan Minasti malam itu membuat Legiman semakin merasa gagal. Gagal dalam menjaga dan merawat keluarganya. Aku hancur dek, jawabnya kepada Minasti. Gak ada yang hancur mas, semua akan baik adanya, seru Minasti sembari memeluk Legiman dengan sangat keras. Pelukan itu malah semakin keras, tidak lagi seperti tenaga seorang wanita, dan membuat nyeri perut Legiman. Sakit dek, katanya. Seolah tidak mengindahkan rintihan Legiman, peluk itu semakin kencang membekap dirinya. Legiman menoleh ke arah belakang, berusaha menghentikan Minasti. Tak ayal dia terkaget. Badannya terasa kaku. Sosok yang sedari tadi dia kira Minasti ternyata bukan. Kuntilanak! Teriak Legiman penuh dengan rasa takut. Teriakan Legiman keras terdengar. Dia menahan sakit. Kuntilanak itu seakan ingin meremukkan dirinya. Lama dia merasakan sakit itu, sebelum suara tawa seorang pria menggema seolah senang dengan kejadian itu. Genggaman itu terlepas. Legiman terjatuh dalam posisi berlutut. Ki Petir ada di depannya. Legiman berkudik merinding melihat Ki Petir dengan berpuluh kuntilanak bak prajurit yang berdiri di belakang dirinya. Satu tendangan diarahkan Ki Petir tepat di wajahnya, membuat dirinya terkapar. Kaki Ki Petir menginjak leher Legiman. Legiman merintih, nafasnya terasa sesak. Tangannya berusaha mengangkat kaki itu. Kowe ra gelem manut,
tak pateni saiki, kata Ki Petir kepadanya. Setelah ritual di rumah Ki Petir, dan ini kali pertama mereka akan melakukan ritual itu sendiri, Minasti berbaring di atas ranjang. Wajahnya terlihat murung, seakan ragu untuk melanjutkan. Kamu yakin, Dek? Sekali lagi Lagiman mencoba memastikan kepada Minasti. Minasti menarik nafas panjang, mencoba meredam rasa takutnya. Yakin, Mas? Tegas dia menjawab pertanyaan itu. Lagiman memulai ritual. Wadah kuning pemberian Ki Petir diisinya dengan menyan dan dupa. Tangannya menarik korek gas. Dia langsung membakar dua benda itu. Diletakkannya benda itu di bawah kasur tempat Minasti berbaring. Gumpalan asap sesak memenuhi ruangan, bersamaan dengan berpuluh kuntilanak yang tiba-tiba hadir menggerogoti tubuh Minarti. Lagiman terdiam takut melihat tubuh Minasti dicabik oleh kumpulan demit itu. Dia tak dapat mempercayai apa yang terjadi. Dengan seketika kuntilanak itu melahap tubuh istrinya. Tampak luka menganga di seluruh tubuhnya. Dia sempat bertanya apakah istrinya masih hidup. Namun pertanyaan itu segera terjawab seiring sembuhnya tubuh Minasti secara instan. Luka yang menganga itu tertutup dengan seketika dan hanya meninggalkan bekas hitam di tubuhnya. Tak lama berselang, kuntilanak itu seperti menyudahi acara makan subuh mereka. Minasti terlihat lelah dengan apa yang barusan dialaminya, tapi raut bahagia terpancar di wajahnya. Dia seolah mampu melihat masa depan keluarganya dengan harta yang melimpah. Sementara Lagiman masih terdiam kaku tanpa tahu harus berbuat apa. Dia ragu mengambil daging busuk itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Ki Petir. Lama dia terdiam pada posisi itu sebelum teriakan Minasti kembali menyadarkannya. Cepat kumpulkan daging itu, Mas! Pagi itu, Minasti seperti tidak mengenal kata lelah. Sekalipun wajahnya sudah terlihat pucat, dia turut serta membantu Lagiman meracik bakso yang nanti siang akan dijual perdana. Minasti sudah lama menanti hari ini, hari di mana Dewi Fortuna akan berpihak padanya. Siang tiba, Lagiman siap menjajakan bakso itu dengan cara berkeliling menggunakan gerobak sorong hasil karyanya. Benar saja, baru beberapa jam dia keluar, Lagiman sudah kembali dengan wajah sumringah. Bakso dagangan mereka habis dengan cepat. Senyum Minasti kian melebar melihat Lagiman yang membawa uang hasil dagangan hari itu. Lumayan, Dek, bersih kita dapat 500.000, katanya. Singkat cerita, hanya dalam waktu seminggu, warung bakso pertama bisa mereka buka. Walau saat itu lahan yang dipakai masih menyewa. Namun bisnis bakso itu bak busur panah yang terlepas, melesat dengan sangat cepat dan pesat. Semua terasa indah dan berubah menjadi lebih baik, kecuali tubuh Minasti. Seiring semakin meningkatnya pendapatan keluarganya, maka semakin sakit penderitaan yang harus dirasakan. Tubuh Minasti semakin kurus dan lemah. Bekas hitam yang membekas tiap kali dia melakukan ritual, perlahan berubah menjadi borok, yang menimbulkan rasa gatal. Tak jarang dia malah makin memperparah lukanya, karena tak henti menggaruk borok tersebut. Bagi Minasti, hilangnya tangis kelaparan dari kedua anak mereka, serta para penggunjing yang dulu suka mencampuri kehidupan kini menjadi penjilat. Penjilat yang mengharapkan hibahan rupiah dari tangannya sudah lebih dari cukup. Hal itu juga yang membuat Minasti semakin memaksakan tubuhnya guna menghasilkan bakso yang lebih banyak. Matanya seolah tertutup dan hanya ingin mengincar pengakuan sebagai orang berada. Hanya itu yang kini ada di pikirannya. Lain halnya dengan Lagiman. Sekalipun apa yang dia inginkan kini dapat dengan mudah terwujud, namun dia tak sudi apabila bisnis biadab ini kelak menjadi warisan abadi bagi keturunannya. Berulang kali Lagiman memohon agar Minasti menghentikan segalanya. Dia mencoba mengingatkan efek jangka panjang yang pastinya akan datang di waktu yang naas. Berulang kali pula dia harus menerima penolakan dari mulut Minasti. Baiklah, Dek, kalau kamu sudah tak peduli akan kondisimu lagi, setidaknya otakmu masih berfungsi buat mikirin nasib kedua anak kita. Apa kamu mau anak kita nerusin bisnis ini? Katanya. Mendengar perkataan Lagiman, sedikit membuka pikiran Minasti.
Sebagai seorang ibu, Minasti pun tak akan mau menjerumuskan anaknya ke dalam jurang kenistaan. Hari itu jiwa Minasti bergejolak hebat. Untuk kali pertama dia melihat betapa murkanya sang suami. Hal yang belum pernah dilihat oleh Minasti sepanjang pernikahan mereka. Legiman sampai membalikkan meja dan menghancurkan apa yang dihadapannya. Sontak 6 karyawan Legiman yang ada di sana berhamburan keluar, berusaha menghindar dari amukan. Suasana kian riuh karena kegaduhan yang diciptakan Legiman. Dalam sekejap warga berkumpul melihat apa yang terjadi. Legiman berusaha menghindar dan tidak mau membuat kerumunan semakin bertambah. Langkahnya sigap memasuki kuda besi roda 4 miliknya. Dipacunya mobil itu menuju ke warung pertama miliknya, tempat yang menjadi saksi bisu bisnis kelam keluarganya. Sesampainya di sana, hatinya cukup mereda melihat keadaan warung yang ramai. Segera dia bekerja, mengambil alih bagian penyajian. Dia merasa tenang berada di sana. Hari mulai sore dengan pengunjung yang semakin ramai. Legiman kian sibuk menyiapkan mangkok demi mangkok pesanan bakso yang tidak kunjung berhenti. Sebelum seorang wanita berdiri di depannya. "Baksonya 1 komplit ya pak?" pintanya pada Legiman. Yang disambut dengan gerakan lincah Legiman meracik pesanan. Belum selesai dirinya membuat pesanan itu, terdengar suara sumbang seorang balita yang kembali memantik emosi Legiman kembali memuncak. "Ma, kok makanan kita diludahi kakak itu?" kata seorang bocah sembari tangannya menuju ke arah Legiman. Seketika tatapan tajam seluruh pengunjung mengarah ke Legiman. Legiman lepas kontrol. Dia merasa tersinggung dan takut rahasia kelamnya terbongkar. Spontan dia menyamperi anak perempuan yang mungkin belum mencapai usia 5 tahun itu dan menamparnya. Tak hayal, Legiman langsung menjadi bulan-bulanan pengunjung yang kesal akan kelakuan tak terpuji itu. Bertubi pukulan bersarang di wajah dan tubuh tuanya. Legiman memelas. Sementara itu, di tempat lain. Ampuni saya, Ki. Saya janji akan nurut apa yang Ki Petir perintahkan. Mas, bangun mas, kamu kenapa?" Terdengar suara Minasti berusaha menyadarkan Legiman. Legiman tersadar. Wajahnya linglung menatap Minasti. "Kamu kenapa? Ampun mas?" Minasti kembali bertanya. Belum sempat dia menceritakan mimpinya, Ki Petir hadir, bergabung bersama mereka. Legiman bergidik ngeri melihat sosok Ki Petir. Diurungkannya niat bercerita ke Minasti, sekalipun lehernya masih terasa sakit dan nyeri. Begitu pula dengan bagian perutnya. Mimpi itu terasa sangat nyata. "Enggak apa dek," jawab Legiman singkat menjawab pertanyaan Minasti. "Buruan mandi mas, temani aku belanja." "Belanja apa dek?" "Keperluan buat ritual nanti malam," kata Minasti sedikit berbisik. Mengenal sosok Ki Petir, bak melihat 2 sisi pisau. Satu sisi dia tajam sangat berbahaya. Di sisi lain tumpul bak kesahajaan bagi mereka yang tidak menentang. Siang itu berbagai persiapan harus kami sediakan, mulai dari ayam hitam, bunga 7 rupa, minyak kamboja, menyan dan lain sebagainya. Aku sempat terkaget melihat Minasti mampu membeli sesajen itu, karena dalam hematku, modal yang kami bawanya cukup untuk sekali perjalanan, dan tersisa sedikit, yang bahkan sudah tidak cukup untuk ongkos kami kembali. Lelah berkeliling pasar, langkah mereka akhirnya terhenti di salah satu warung bakso. "Kita makan dulu ya mas," kata Minasti. Baru saja mereka bersandar duduk di sana, Legiman sudah tak mampu membendung rasa penasarannya. "Dek, uangmu dapat dari mana?" tanyanya. Minasti lama menatap sebelum berkata, "Ki Petir yang ngemodalin mas." Legiman hanya terdiam, merasa enggan untuk menikmati uang pemberian lelaki yang sudah menginjak harga dirinya. Bakso yang tersaji tak sedikit pun disentuhnya. Karena tidak mungkin seorang spicik Ki Petir akan memberikan cuma-cuma. Akan ada imbalan untuk semua ini. "Kenapa nggak dimakan mas? Kalau kamu marah dengan semua ini, mas punya hak buat ninggalin aku. Aku sudah hina, nggak pantas lagi buat kamu mas," kata Minasti yang tiba-tiba merintihkan air mata. Legiman merasa iba. Terlebih lagi dia menyadari apa yang dilakukan istrinya bukan semata untuk kepentingan pribadi, tapi karena rasa pedulinya pada Legiman dan kedua anak mereka. "Enggak dek,
apapun yang terjadi nanti, Mas gak akan pernah tinggalin kamu. Legiman melunak, sembari tangannya mulai menyantap bakso yang telah tersaji. Minasti terharu, diusapnya air mata yang sempat menetes. Terima kasih ya Mas. Suasana berubah santai. Mereka menikmati makanan itu dengan sangat lahap. Dalam sekejap, bakso itu ludes. Malah Legiman yang semula enggan untuk makan, kini telah menghabiskan 3 porsi. Apalagi perut Legiman memang sedari kemarin belum diisi oleh apapun. Lagi asik menyantap mangkok ketiga, Minasti berkata pelan pada Legiman, Mas, nanti kita buka warung bakso aja ya. Legiman tersenyum. Dek, modal aja belum ada, pengen punya warung. Apalagi kamu kan enggak pinter buat bakso. Candanya sedikit menyinggung. Iya gak apa-apa, nanti kita punya warung sebesar dan serami ini, katanya kembali. Mas tahu gak, kalau pemilik warung ini juga melakukan pengasihan ke Ki Petir. Legiman tersedak, terbatuk mendengar perkataan Minasti. Hush, kata Legiman. Aku juga masih lapar Mas, tapi ogah makan bakso daging busuk banyak-banyak, timbalnya kembali. Perut Legiman seketika mual setelah mendengar penuturan Minasti. Ingin rasanya dia memuntahkan apa yang sudah dimakannya. Jangan mengada-ada dek. Muka Legiman serius menatap. Enggak Mas, aku ajak kesini karena memang disuruh Ki Petir. Tempat ini bukti hasil pengasihan orang yang datang padanya. Legiman seperti tidak dapat menahan mual dan jijik. Dia berlari keluar meninggalkan Minasti, guna mencari tempat sepi untuk memuntahkan semua yang masuk ke perutnya. Kembali ke masa sekarang, saat di warung bakso yang ada balitanya itu nyebut diludahin sesuatu di mangkok baksonya. Dan Legiman menampar anak itu, membuat pengunjung yang ada di situ juga marah, dan mereka pun memukulinya. Darah segar yang sedari tadi tak henti dimuntahkan Legiman belum juga dapat membuat tensi menjadi reda. Para pengunjung yang sudah terlanjur emosi masih terus menghujani tubuh Legiman secara membabi buta. Saat itu tidak ada yang dapat menjamin Legiman masih hidup. Karyawan Legiman yang notabene-nya berjenis kelamin perempuan hanya bisa histeris melihat majikannya terkapar bersimbah darah. Kembali flashback, semua mata melihat Legiman masih siang udah mabuk, katanya. Cibit beberapa mata yang mengomentari tingkah Legiman. Legiman merasa lemas ketika mengetahui bakso yang dimakan adalah bakso daging busuk dari kuntilanak. Dia tergurai di trotoar jalan. Tak jauh dari posisinya terlihat muntahan yang begitu banyak. Ya, semua bakso itu termuntahkan olehnya. Minasti hanya tersenyum. Digandengnya tangan suaminya. Ayo balik Mas, Ki Petir pasti udah nunggu. Setibanya di rumah Ki Petir, tidak ada waktu kami untuk bersantai. Minasti langsung disuruh mengganti pakaiannya guna proses pembersihan. Ritual dimulai. Ki Petir memulai dengan memandikan Minasti yang hanya dibalut selai kain putih. Tangannya tampak jahil mengusap tubuh Minasti dengan minyak dan bunga 7 rupa. Bawa ayam itu Giman, perintahnya padaku. Disuruhnya Minasti membuka mulut. Dengan sigap Ki Petir menyembelih ayam. Darah ayam itu yang mengalir jatuh masuk ke dalam mulutnya. Minasti tersedak merasakan amis. Dipaksanya tetap bertahan dan menelan habis semua darah itu. Seketika mangkok kuning keemasannya berisi menyan dan dupa tersambar api yang keluar dari sana. Asap melambung tinggi bersama dengan mulut Ki Petir yang masih melafalkan mantra. Legiman melihat istrinya menggelinjang. Badannya meronta dengan gerangan yang sangat melingking. Ah! Minasti terbangun. Matanya melotot dengan rambut yang sangat acak-acakan. Wajahnya sangat-sangat mengerikan layaknya kuntilanak. Samar terlihat beberapa kuntilanak seperti terbang masuk ke tubuh Minasti. Tidak hanya 1 tapi 10 kuntilanak merasuki dirinya. Minasti selalu mengerang hebat, seperti tubuhnya sedang menyesuaikan tempat bagi para tamu yang bersemayam. Wajah Minasti semakin tak karuan, hitam gosong dengan bola mata yang hampir seluruhnya berwarna putih. Semerbak harum bunga Kamboja juga kental tercium, seiring dengan banyaknya kuntilanak yang diundang malam itu. Legiman terdiam dengan keringat yang membasahi seluruh tubuh. Matanya tak dapat berkedip menyaksikan peristiwa itu. Dia tidak pernah berpikir mereka akan melakukan hal segila ini. Malam itu, kamar sempit tempat mereka bernaung terasa penuh.
Semua mengambil perannya masing-masing, kecuali Legiman. Di saat banyak tamu tidak diundang ingin turut serta memasuki Minasti. Ki Petir dengan cekatan menghadang gerombolan demit yang tidak diundang. Bukan hanya kuntilanak, genderuwo, siluman ular, atau apapun nama mereka, seolah sangat tertarik dengan aroma Minasti. Jelas di hadapan Legiman semua makhluk itu hadir berperang melawan Ki Petir demi mendapatkan tubuh Minasti. Sementara Legiman hanya dapat menonton. Satu yang dipahami bahwasanya dia hanya akan menjadi beban bagi Ki Petir. Celananya telah basah oleh air seni yang mengalir. Didapatinya kumpulan demit itu menuju padanya, seolah mengalihkan mangsa karena tak mampu melawan Ki Petir. Brak! Ha! Suara Legiman bergema. Dia terasuki oleh salah satu demit yang hadir pada saat itu. Cah semprol, lanang opor kowe. Asu! Celoteh Ki Petir kesal melihat Legiman yang malah kerasukan demit. Baik Legiman maupun Minasti tidak tahu apa yang setelah itu terjadi. Mereka terbangun kala matahari sudah berada tepat di atas kepala. Mereka terheran melihat betapa amburadulnya ruangan itu. Belum lagi darah yang berceceran. Baik Legiman maupun Minasti saling memandang tubuh satu dan lainnya, guna memastikan asal darah dari itu. Ki Petir di mana, Mas? Kata Minasti khawatir bahwasanya tidak ada di antara mereka yang terluka, dan kemungkinan Ki Petirlah yang mengeluarkan darah sebanyak itu. Siang itu mereka mendapati keberadaan Ki Petir di depan teras rumah. Walau tangannya sudah bergetar, dia tetap menghisap sebatang rokok. Ki, nggak apa-apa kan? Tanya Minasti. Legiman sedikit cemburu melihat istrinya begitu khawatir dengan keadaan Ki Petir. Aku sudah terlalu tua, katanya pada mereka. Lebih lanjut Ki Petir mengatakan, bersabarlah. Di ritual yang kedua lagi, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Semoga tubuhmu kuat menjadi rumah baru untuk 40 ingon itu. Ucapnya sembari melihat ke arah Minasti. Malam tiba bersama dengan suara anjing yang melolong. Mereka bertiga kembali berkumpul untuk bersekutu, menyembah mereka yang mungkar. Giman, pakai ini, kata Ki Petir sembari memberikan kalung padanya. Belajar dari kejadian semalam, Ki Petir seperti tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Kemarin Ki Petir hampir saja mati karena menghadapi demit yang merasuki Giman. Tidak ada tata cara perubahan dari ritual itu. Hampir sama dengan apa yang terjadi semalam. Legiman kembali harus melihat tubuh istrinya terus dipaksakan menjadi rumah baru bagi gerombolan kuntilanak yang nantinya akan menjadi peliharaan keluarga mereka. Ritual kedua berjalan mulus. Tidak ada gangguan yang terjadi. Hanya saja bagi Legiman, ritual kali ini lebih menyeramkan daripada apa yang semalam terjadi padanya. Selesai ingon itu merasuki Minasti. Saat itu pula Ki Petir kembali menagih imbalannya. Di depan Legiman, Ki Petir menggauli istri tercintanya. Kalau saja Legiman tidak berjanji kepada Minasti, ingin rasanya dia mencabik tubuh Ki Petir sampai mati. Tibalah mereka di hari ketiga, hari di mana ritual ini menemui puncaknya. Sukma Minasti harus menaklukkan demit kuntilanak demi menyempurnakan pengasihan itu. Sebilah keris dengan ukiran menawan diberikan Ki Petir kepada Legiman. Pegang ini Giman, serunya dengan wajah serius. Keris itu wajib kamu tusukkan bila nanti istrimu tak bisa kembali. Maksudnya bagaimana Ki? Legiman dan Minasti terheran, raut wajah mereka memucat, karena tidak ada bahasan bahwa ritual ini bisa membuat nyawa Minasti melayang. Hari ini sisa dari demit itu akan menyempurnakan pengasihan ini. Bila nanti kamu tidak dapat melawan, malah Sukmamu yang harus mencari tubuh baru. Artinya Ki? Tanya Minasti memelas. Kowe mati secara jiwa. Tubuh itu akan tetap hidup di bawah pengaruh ingon yang kau coba pelihara. Tahu artinya gimana? Kamu pastinya gak mau membawa pulang yang tubuhnya istrimu ini, tapi jiwanya hanyalah demit yang tak berguna. Pungkas Ki Petir menjelaskan. Minasti hanya bisa pasrah, berharap dia mampu melewati malam ini. Sudah tidak mungkin baginya mundur. Bagi Minasti, lebih baik mati daripada pulang dengan rasa malu dan hina yang kini melekat pada dirinya. Baru sebentar mulut Ki Petir mengucapkan jampi-jampi. Alam seperti menentang.
Angin berhembus kencang bertiup ke arah kami. Sontak semua yang ada di dalam ruang luluh lantak, termasuk Minasti dan Legiman. Hanya Ki Petir yang masih berdiri, walau beberapa kali kakinya melangkah mundur, tak kuat menahan hentakan angin yang datang bak puting beliung. Minasti kembali kejang, menahan demit yang ingin bersarang. Tubuhnya terbang, tawa mengerikan terucap dari mulutnya. Hihihihi. Suara ledakan keras menghantam atap rumah Ki Petir. Tampak jelas banyak bola api berteberangan menuju masuk menyerang kami. Beragam demit kembali hadir bak tamu yang tak diundang. Giman, jangan diam, tangkap tubuh Minasti, perintah Ki Petir. Legiman berlari, di dahinya kaki Minasti turun kembali ke tanah. Tangannya kuat menahan rontaan Minasti. Sakit mas, terdengar sayup suara Minasti. Legiman mengurangi genggamannya. Ki Petir kembali berteriak, genggam erat Giman, tubuh itu masih demit, biadab. Legiman terkaget, lihat apa yang dipeluk erat olehnya merupakan perwujudan Minasti yang sudah menjadi kuntilanak. Minasti sungguh sudah menyatu dengan Ingon itu, wajahnya sangat mengerikan. Legiman bergidik. Rasa takut kembali menyelimuti dirinya, tatkala dia mendengar perkataan istrinya. Semua akan mendapatkan balasannya. Tak lama Legiman dapat menahan Minasti. Tubuh Legiman remuk tatkala Minasti membantingkan dirinya ke tembok. Ki Petir bersiap mengeluarkan ajian pamungkas miliknya. Bila aku gagal, segera tusuk dia dengan keris itu Giman. Pinta Ki Petir ke arah Legiman yang masih mencoba bangkit menahan rasa sakit. Lelaki tua itu memang gila, kata Legiman spontan. Hanya dengan satu sentuhan Ki Petir, Minasti berlutut. Walau masih meronta, tubuh itu tidak lagi dapat mengamuk. Ki Petir menyayat tangannya. Darah mengalir membanjiri wajah Minasti. Tampak asap keluar dari gesekan tangan dan wajah Minasti. Duar! Ledakan hebat terjadi dari gesekan itu. Ki Petir dan Minasti terpental. Minasti terlihat pingsan, kaku tanpa ada gerakan. Sementara Ki Petir terbatuk memuntahkan darah yang sangat banyak. Kau harus membayar mahal untuk semua ini, Giman. Pengasihan ini sudah selesai, katanya tertawa dengan mulut yang masih berlumur darah. Keesokan hari semua sudah normal. Ki Petir memberikan wadah kuning keemasan. Dia juga mengajarkan bagaimana memulai ritual itu. Satu pesannya, minimal sekali sebulan wajib untuk kami menunaikan ritual itu. Kami tak langsung pulang di hari itu. Sehari lagi kami terpaksa menginap karena Ki Petir kembali menagih imbalan. Sehari penuh dia meladangi Minasti. Legiman seperti mati rasa, tidak mau mengambil hati. Dia pergi mencari hiburan lain dengan bekal uang yang diberikan Ki Petir untuk mereka kelak memulai usaha. Sementara itu di sisi lain, banyak berita miring menghinggapi keluarga Minasti. Apalagi saat itu anak mereka beranjak dewasa. Beberapa kali Dimas dan Rangga pulang berlumur darah karena tidak terima ayah ibunya dikatain pelaku pesugihan. Hal itu membuat mereka menitipkan buah hati tercinta ke sanak famili yang ada di tanah Arab. Tidak hanya itu, sosok demit peliharaan mereka acap kali menampakkan diri di luar rumah Legiman, dan tak jarang usil mengganggu warga sekitar. Belum lagi bila ada suara azan berkumandang, sudah pasti raungan Minasti menjadi daya tarik untuk mengumpulkan warga. Singkat cerita, 7 tahun pengasihan itu berlangsung. Tubuh Minasti sudah tidak dapat menahan rasa sakit. Semenjak saat itu juga dia hanya bisa terbaring di atas kursi rodanya. Pernah Legiman berkeinginan untuk meminta pertolongan kembali kepada Ki Petir. Sayangnya usaha Legiman membawa Minasti ke sana sia-sia. Dari info warga, Ki Petir sudah 4 tahun lalu meninggal. Kondisi itu juga yang membuat kedua anaknya dilarang pulang. Minasti selalu beralasan tidak memiliki dana, hanya cukup untuk sekolah mereka. Pinta Minasti agar mereka serius belajar dan rajin beribadah. Nanti kalau sudah tamat, baru mereka diizinkan kembali. Sementara itu kejadian waktu Legiman dipukul para pengunjung warung baksonya. Legiman masih terselamatkan. Dia dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan total. Namun selang dirinya sadar, dia memaksakan diri kabur dari rumah sakit. Semua harus diakhiri, katanya dalam hati. Sore itu dengan kondisi yang masih lemah dan tertatih, Legiman kembali ke rumah. Diambilnya secari kertas. Legiman menuliskan permohonan maaf
dan kisah ini secara lengkap. Kertas itu dititipkannya kepada salah satu sanak keluarga dan meminta agar dapat dikirimkan ke Dimas atau Rangga. Legiman memandangi Minasti yang tersenyum padanya. Alunan denting suara hati membawa mereka kembali ke jejak kehidupan, di mana mereka pertama kali bertemu, merasakan cinta tumbuh tanpa ada syarat yang membelenggu. Cerita itu kembali mereka abadikan untuk terakhir kalinya. Legiman memeluk Minasti, menceritakan kembali kisah lama yang membuat mereka berdua berlinang air mata. Tanpa harus dijelaskan, Minasti paham bahwa peluk dan cerita ini akan menjadi penutup ajal yang telah menanti. Diciumnya wajah istrinya untuk terakhir kali. Penuh dengan air mata, ditancapkannya sebilah pisau ke arah perut Minasti. Tetes air mata juga mengalir di wajah Minasti. "Terima kasih, Mas," ucapnya dengan penuh rasa haru. Matanya pelan tertutup, seiring aliran udara yang tak lagi terhidup olehnya. Minasti menghembuskan nafas terakhir di pelukan orang yang disayangnya. Legiman mengambil segala berhala ritual, dikumpulkannya semua tepat di bawah Minasti. Langkahnya keluar pergi dari ruangan itu. Tak lama berselang, dia membawa satu dirigen berisikan bensin. Dituangkannya ke badannya serta ke setiap sudut ruangan, termasuk tubuh istrinya. Legiman kembali tersenyum. Hatinya merasa puas melihat kumpulan kuntilanak yang sudah berbaris di hadapannya. Mereka seperti mengutuk apa yang diperbuat oleh Legiman. "Kembali ke duniamu," seru Legiman sembari menyalakan korek dan membakar dirinya. Dengan seketika, api melahap rumah beserta isinya. Teriak Legiman menggelegar menahan rasa panas yang sangat luar biasa. Dalam hembusan nafas terakhir, batinnya memohon agar diberikan pengampunan, serta dia berharap ketika pagi menjelang, perjanjian ini akan menghilang bersama kematian mereka. Dan kisah ini selesai. Terima kasih Nyata. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.